Perkenalkan, saya Yulisa Evana, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, akan memenuhi tugas kegiatan KFD Pramuka di PNS. Di sini saya ingin bertanya Pak mengenai seputar pramuka tentang dunia penegak itu seperti apa Pak? Nah, sebelumnya apa ya Pak yang dimaksud dengan pramuka penegak itu sendiri itu apa Pak? Pramuka penegak itu Praja Muda Karana yang sebelumnya kalau kepala penegak itu dari SD itu ada siaga, kalau di SMP ada penggalang, terus di SMP di SMA atau SMK itu disebut untuk penegak, dimana siaga itu untuk SD itu yang memimpin adalah Yanda dan Bunda, terus untuk SMP itu penggalang itu kakak pembina, terus kalau di SMA atau SMK itu udah penegak, dimana itu sesuai dengan usianya. Kalau SD mungkin usia dari 7 sampai kurang lebih 11 sampai 12 tahun. Terus untuk SMP mungkin dari 12 atau 13 sampai 15 tahun. Terus untuk penegak sendiri mungkin dari 16 sampai 18 tahun itu nanti bisa ke penegak. Jadi kalau sesuai dengan usianya. Nah, untuk kegiatannya Pak, yang biasa dilakukan dalam pramuka penegak itu seperti apa Pak? Kegiatannya itu apa aja Pak? Ya, untuk kegiatannya ada PBB itu untuk melatih fisik anak atau fisik murid-murid siswa-siswi, bagaimana fisiknya itu dalam melaksanakan PBB atau badannya siap tegaknya badan. Nah, itu nanti bisa dilatih tentang untuk PBB. Nah, kegiatan yang lainnya ada tali temali, dimana nanti bagaimana kreativitas anak dalam membuat menara atau mendirikan tenda. Itu nanti kegiatan tali temali bisa dilaksanakan dalam pembuatan kreativitas siswa-siswi itu tersendiri. Nah, untuk pramuka penegak itu sendiri apakah ada tingkatannya Pak? Nah, untuk pramuka penegak ada tingkatannya, semua ada tingkatannya ya. Ada siaga juga ada punya tingkatan, penggalang ada tingkatannya, penegak juga ada. Kalau penegak sendiri tingkatannya ada ikut bantara. Nah, kalau penegak itu sudah masuk ke SMA itu sudah menjadi penegak, pramuka penegak. Tapi dalam susunannya ada penegak bantara, di mana untuk menjadi penegak bantara itu ada ujiannya. Terus ada bantara itu juga ada dua, ya, bantara laksana dan bantara pandega, di mana nanti ada ujian-ujian sendiri untuk menjadi bantara laksana dan untuk menjadi bantara pandega. Gitu. Nah, untuk syarat sendiri tentunya ada ya Pak. Nah, apa saja Pak syarat yang harus dipenuhi ketika bisa untuk naik tingkat dari penegak bantara menjadi penegak tadi Pak? Laksana dan pandega. Dan untuk syaratnya itu harus melalui tahap-tahapan dulu. Nah, untuk di mana penegak itu nanti kalau mau jadi bantara itu bagi yang berminat saja untuk bantara, karena tidak semua harus dalam satu sekolah jadi bantara semua, enggak. Nah, kalau dalam satu sekolah jadi bantara semua, otomatis yang dilatih enggak ada. Nah, untuk menyalurkan apa yang sudah didapatkan dalam menjadi bantara. Nah, jadi untuk menjadi bantara ada ujian sendiri, ujian SKU ya, yang bagi yang berminat untuk menjadi bantara. Terus setelah sudah menjadi bantara ada tingkatan lagi untuk menjadi bantara bagi yang mau juga, bagi yang berminat untuk yang menjadi bantara laksana. Misalnya tadi ada bantara 30 tapi yang berminat cuma 15, ya kita uji yang 15 itu untuk menjadi bantara laksana. Ada ujian tersendiri ya, bukunya untuk ujian-ujiannya ada sendiri-sendiri. Terus setelah sudah menjadi bantara laksana, pengen menjadi bantara pandega, ada ujiannya lagi. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Jadi dalam 3 tahun bersekolah itu bisa menjadi bantara pandega sesuai dengan
minat siswa, keinginan siswa. Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sekian dari saya.